Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam marilah kita panjatkan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yakni saya sendiri Bernarda Ludana Isana sebagai moderator, dan Ananda Afi Salsabila, Arina Manasikana, dan Diana Maharani sebagai pemateri. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan tentang penyampaian materi sandi dan morse yang akan disampaikan oleh Mbak Arina. Ya, terima kasih untuk Mas Bernardian, dan izinkan saya menjelaskan sedikit tentang sandi. Dikutip dari buku Ensiklopedia Penggalang, Martitah DKK 2015-206, dalam kegiatan pramuka, sandi adalah cara mengirim pesan rahasia di mana hanya pengirim dan penerima saja yang tahu apa isinya. Berkirim sandi menjadi kegiatan pramuka yang khas. Dan di sini sandi juga ada macam-macam, yaitu seperti sandi rumput pramuka, sandi kotak, dan juga ada sandi angka 1. Nah, di sini sandi juga terdapat yang namanya sandi morse. Apa sih itu sandi morse? Sandi morse adalah suatu sandi yang diterapkan dengan menggunakan sebuah sistem representasi huruf dan angka, serta tanda baca sinyal. Kemudian menggunakan sinyal simbol titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu. Dalam sandi pramuka, kode Morse ini dipelajari sebagai salah satu bentuk keterampilan. Dan untuk yang selanjutnya ada rumus sandi Morse yang akan dijelaskan oleh Mbak Ananda Afi Salsabila. Selanjutnya, rumus sandi Morse. Proses penyampaian kode dari Morse dalam organisasi kepramukaan biasanya dengan bantuan peluit yang ditiup. Tujuannya adalah untuk membedakan antara titik dan strip. Misalnya, apabila peluit ditiup pendek dan panjang dengan perbandingan 1:3 ketukan. 1 ketukan untuk titik dan 3 ketukan untuk strip. Selain memakai peluit, cara menyampaikannya bisa dengan berbagai cara berikut, yakni antara lain dengan sinar seperti sinar senter, lampu, lilin, api, dan sebagainya. Kemudian ada gerak, contohnya bendera, asap, lambaian tangan, dan kedipan tangan. Yang ketiga ada denyut listrik, misalnya seperti kabel telegraf. Yang keempat, tulisan dengan menggunakan titik dan strip. Penggunaan Morse banyak dipakai untuk komunikasi radio pada kapal saat Perang Dunia Kedua, Perang Vietnam, dan Perang Korea. Beberapa radio amatir pada tahun 1990 masih banyak yang memakai sandi atau kode ini. Hingga sekarang, jika berada dalam keadaan darurat atau bencana, metode ini masih digunakan. Untuk selanjutnya, di sini kelompok kami akan menayangkan beberapa cuplikan video sandi Morse dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu menggunakan metode peluit. Menggunakan peluit, jika bunyinya hanya, nah itu berarti titik ya. Tapi jika dibunyikan panjang, nah itu berarti strip ya. Kita ulangi ya yang tadi ya, dan kita bisa jawab di sini sekarang. Ya, bisa jawab? Ya, tentu saja pasti kalian bisa menjawabnya. Nah, itu adalah huruf A ya. Kemudian tadi yang kedua, itu huruf K ya. Berarti udah 2 huruf tuh, AK. Yang terakhir, tadi bunyinya seperti ini. Nah, itu adalah huruf U, iya betul ya. Yang kedua, menggunakan metode senter. Menggunakan sinar dengan lampu senter tadi. Cara memainkannya,
Misalkan sinarnya itu terlihat pendek, maka itu artinya titik. Kalau sinarnya terlihat panjang, artinya strip. Saya kasih contoh. Ya, lampu senter ya. Kalau pendek ini adalah titik. Sedangkan kalau panjang, lama adalah strip. Titik, strip. Titik, strip. Dan yang ketiga, menggunakan metode bendera. Kita tahu bersama bahwa sandi Morse terdiri dari titik dan garis. Nah, bendera yang digunakan bisa bendera apapun itu, tapi yang jelas bisa dipegang oleh kedua tangan. Cara memegangnya seperti ini, ya, miring ke sebelah kiri, tangan kanan jempolnya di bawah, tangan kiri jempolnya di atas. Untuk titik dikibarkan setengah atau dikibarkan di atas saja membentuk angka 8. Contoh titik, titik, titik. Nah, berikutnya adalah garis. Untuk garis mengibarkannya sampai ke bawah. Contoh garis, garis, garis. Itu caranya mengibarkan titik dan garis. Kemudian kakak akan mengirimkan kata, yaitu kata siap. S terdiri dari 3 titik. Titik, titik, titik. I terdiri dari 2 titik. Titik, titik. A terdiri dari titik dan garis. Titik, garis. Dan P terdiri dari titik, garis, garis, titik. Titik, garis, garis, titik. Nah, kalau disatukan mengirim kata siap itu seperti ini. S, I, A, P, selesai ditunjukkan dengan posisi awal. Sekian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.